Simak video sampai akhir, jangan lupa subscribe. Video ini hanya inti dari film. Buat kalian yang ingin menonton filmnya, link di deskripsi video. Oke, karena ada yang komen suara saya mirip komentator sepak bola, saya memutuskan untuk menjelaskan film berbau sepak bola. Siapa sih yang gak kenal dengan Edson Arantes do Nascimento atau Pele? Yap, kali ini 5 derajat Celcius akan menjelaskan alur cerita film dari Pele Birth of a Legend. Pele Birth of a Legend adalah film drama thriller tahun 2016 yang disutradarai oleh Jeff Zimbelis bersama saudaranya Michael Zimbelis. Pele Birth of a Legend dirilis tanggal 6 Mei 2016 yang diperankan oleh Kevin De Paula sebagai Pele, Diego Boneta sebagai Jose Altafini, dan Vincent D'Onofrio sebagai Vicente Peola. Film ini sukses mendapatkan keuntungan bersih sebesar 2,3 juta US dollar. Pele Birth of a Legend menceritakan kisah nyata perjalanan hidup seorang legenda sepak bola Brazil bahkan dunia, tidak lain dan tidak bukan ialah Edson Arantes do Nascimento atau Pele. Ia lahir di kota kecil Tescorakos, Brazil, tepatnya 23 Oktober 1940. Film ini berfokus pada perjalanan karir sepak bola Pele dari yang tidak bisa membeli sepatu sepak bola sampai berhasil membawa Brazil juara dunia sebanyak 3 kali. Oke lah, nggak usah basa-basi lagi, masuk ke video alur cerita film Pele Birth of a Legend. Namun sebelumnya masuk dulu ke intronya, dinginnya kebangetan. You know I came through. You know I came through. You know I came through with the fuego. You know I came through. Hey, you know I came through. You know I came through with the fuego. You know I came through. Hey, you know I came through. Nowadays I cannot lay low. I cannot lay low. Yeah, I cannot lay low. You know I came through with the fuego. You know I came through with the fuego. You know I came through with the hot shit. Talk of the town, I'm a topic. This young is so fly like a cockpit. If I ain't the party, it's not lit. Stop all the talking, I'm popping. But to be honest, this shit is not shocking. I wanna be. Scene dibuka dengan sosok Pele berusia 17 tahun sedang bersiap melawan Uni Soviet pada penyisihan grup Piala Dunia Swedia 1958. Dan film Pele Birth of Legend pun dimulai. Scene berpindah ke 8 tahun sebelum Pele mengikuti Piala Dunia pertamanya. Sebelum Edson Arantes do Nascimento dipanggil Pele saat kecil, Nascimento sering dipanggil dengan sebutan Dico oleh orang tuanya dan teman-temannya. Terlihat sosok Edson Arantes do Nascimento kecil berusia 9 tahun atau dipanggil Dico sedang bermain sepak bola jalanan menggunakan teknik jingga bersama teman-temannya. Sampai di mana mereka saling melempar tanah, lalu Dico dan Zoka adiknya dimarahi ibunya hingga dijiwir. Kemudian para warga sedang mendengarkan siaran radio langsung pertandingan final Piala Dunia 1950 antara Brazil melawan Uruguay. Dico dan teman-temannya mendengarkan siaran radio di atas genteng. Aduh, niat bet dah. Namun mereka semua harus kecewa karena Brazil harus kalah 1-2 atas Uruguay. Lalu Pele kecil atau Dico mengatakan dan bertekad memenangkan Piala Dunia untuk Brazil pada ayahnya. Setelah malam berlalu, Dico dan ibunya bekerja di sebuah rumah besar sebagai asisten rumah tangga. Saat bekerja membantu ibunya, ia dibully oleh anak majikannya Jose Altafini karena salah menyebutkan nama kiper Pasco Bile menjadi Pele. Sejak saat itu dirinya dipanggil Pele oleh anak-anak kaya tersebut termasuk Jose Altafini. Oke lah, kalian udah tahu kan asal-usul ia dipanggil Pele. Jadi sekarang kita sebut Edson Arantes do Nascimento sebagai Pele.
Pele mengajak teman-temannya mengikuti turnamen sepak bola, namun mereka diejek para pemain The Kings karena tidak memakai sepatu ketika bermain bola. Pele dan teman-temannya bermain bagus dan berhasil masuk ke final melawan The Kings. Kemudian Pele dan teman-temannya mencuri kacang untuk membeli sepatu sepak bola. Sampai pemain The King kembali mengejek Pele dan teman-temannya saat berjualan kacang. Karena kesal diejek, Pele menampar Jose Altavini, anak majikan ibunya, dan berkelahi dengan yang lainnya. Tiba saatnya pertandingan final antara The King melawan tim Pele. Sebelum bertanding, temannya yang gendut memberikan sepatu sepak bola yang baru. Asik. Namun karena tidak biasa menggunakan sepatu sepak bola, tim Pele ketinggalan 6-0 dari The Kings. Kemudian Pele membuka sepatunya, lalu membayangkan dirinya sedang bermain sepak bola jalanan menggunakan teknik ginga bersama teman-temannya. Tanpa disangka setelah membuka sepatunya, Pele bermain bagus menggunakan teknik ginga dan berhasil mencetak gol. Setelah itu teman-temannya menyadari dan membuka sepatu mereka. Mereka berhasil bermain bola dengan indah tanpa sepatu menggunakan teknik ginga hingga berhasil mencetak 5 gol. Namun mereka harus kecewa karena tetap kalah 5-6 dari The Kings karena peluit panjang sudah dibunyikan. Pele berhasil mendapatkan banyak tepuk tangan dan standing ovation dari penonton karena keindahan sepak bola miliknya menggunakan teknik ginga. Kemudian Pele dan teman-temannya dikejar oleh pemilik kacang yang mereka curi. Ketika berlari, Thiago tersandung lalu terkilir. Pele dengan baik hati membantunya dan mereka berdua kemudian bersembunyi di goa kecil. Tanpa disangka, tiba-tiba longsor yang membuat Thiago tertimbun dalam gua. Aduh, ini mah bahaya guys. Aduh, Pele berteriak meminta tolong sampai para pemilik kacang membantunya mengeluarkan Thiago yang tertimbun dalam tanah. Namun terlambat, Thiago keburu meninggal kehabisan oksigen. Allahu Akbar. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Pele menangis di depan ibunya lalu berjanji tidak akan bermain bola lagi dan lebih berfokus pada pendidikan dan sekolahnya. Keesokan harinya Pele pergi membantu ayahnya di sebuah rumah sakit sebagai office boy. Ternyata sebelum menjadi office boy, Didinho do Nascimento atau ayahnya Pele ialah pemain sepak bola profesional Santos dan timnas Brazil, namun terpaksa pensiun dini karena cedera lutut yang sangat parah. Kemudian ayahnya menunjukkan beberapa aksi kebolehannya juggling menggunakan buah mangga agar Pele mau bermain sepak bola lagi. Namun dirinya masih trauma dan merasa bersalah setelah Thiago meninggal dunia. Hari demi hari ia lewati membantu ayahnya di rumah sakit. Sampai suatu ketika saat ayahnya mencoba memasukkan buah mangga ke dalam tong sampah, Pele berhasil melakukannya. Wih, keren ini bocah. Pelan-pelan Pele kembali bermain bola namun dengan buah mangga. Sampai usia remaja ia masih berlatih sepak bola menggunakan mangga bersama ayahnya. Sang ibu yang melihat Pele mempunyai bakat alami dalam sepak bola kemudian berencana memasukkan Pele ke klub sepak bola Santos. Ketika Pele dan ayahnya pulang, mereka berdua terkejut melihat Mr. De Brito, pencari bakat klub Santos, di rumahnya. Ternyata sang ibulah yang memanggil Mr. De Brito ke rumahnya karena saat pertandingan melawan The Kings ternyata Mr. De Brito ada di sana dan terpicut dengan permainan Pele. Lalu Mr. De Brito memberikan kartu namanya pada ayah Pele. Namun karena saat itu Pele masih trauma bermain sepak bola, sang ibu hanya menyimpan kartu nama Mr. De Brito. Namun sekarang ibunya percaya dan ingin Pele menjadi pemain sepak bola profesional. Dirinya pun bersedia.
Pele kemudian meninggalkan keluarganya hanya untuk seleksi tim Santos Junior. Pele dijemput Mr. De Brito untuk pergi ke Rio de Janeiro melakukan seleksi tim Santos Junior. Sampai tiba di mana hari seleksi tim Santos Junior dilaksanakan. Ketika seleksi berlangsung, Pele dimarahi pelatihnya karena menggunakan teknik ginga yang dianggap primitif. Oleh karena itu, Pele sangat susah beradaptasi di tim Santos Junior. Sampai Pele frustasi dan memutuskan kembali ke rumahnya. Saat di stasiun kereta, ia dihampiri Mr. De Brito. Pele bercerita kepada Mr. De Brito bahwa pelatih menganggap teknik ginga miliknya disebut primitif. Namun Mr. De Brito mengatakan, "Kau harus bermain dengan caramu sendiri." Kemudian Mr. De Brito bercerita tentang awal mula sepak bola indah Brazil disebut teknik ginga. Teknik ginga ialah teknik capoeira dipadukan ke dalam unsur sepak bola. Dahulu kala teknik ginga membuat sepak bola Brazil berjaya, namun mulai dihapuskan karena kekalahan atas Uruguay di final Piala Dunia 1950. Oleh karena itu, para pelatih dan masyarakat Brazil sangat membenci teknik ginga. Para pelatih Brazil lebih menyukai konsep permainan Eropa yang mengandalkan bola-bola pendek dan syuting akurat. Namun, Mr. De Brito tidak menyukai konsep permainan Eropa. Ia mengatakan lebih menyukai konsep permainan Brazil sendiri menggunakan teknik ginga. Setelah diberi nasihat oleh Mr. De Brito, Pele memutuskan untuk tidak pergi kembali ke rumahnya. Ia ingin terus bermain sepak bola di tim Santos Junior. Ketika Pele bermain sepak bola, ia mengingat kebersamaannya dengan sang ayah, lalu kembali memainkan teknik ginga tersebut dan berhasil mencetak gol salto yang indah. Mantap. Setelah melihat permainan indah teknik ginga milik Pele, pelatih tersebut malah mempersilahkan Pele terus menggunakannya sesuka hati. Nah gitu dong. Setelah beberapa pertandingan hebat dilalui Pele, ia berhasil masuk tim inti Santos karena penampilannya yang memukau dengan teknik ginga milik dirinya. Saat Pele kembali pulang, ia membelikan ibunya mesin cuci juga radio untuk ayahnya. Kemudian Pele, Zoka, dan ayahnya mendengarkan pengumuman seleksi nasional timnas Brazil untuk Piala Dunia tahun 1958 di Swedia. Zoka dan ayahnya sangat senang mendengar Pele masuk timnas Brazil, sedangkan Pele sendiri melongo tak percaya. Aduh, mantap Pele. Kemudian Pele bertemu dengan teman lamanya Yuri dan mengobrol banyak. Ketika hendak pergi ke Rio de Janeiro, ayahnya bercerita dahulu ketika bermain di Santos ia ragu melakukan teknik ginga. Karenanya ia sering cedera dan langsung dicoret dari tim inti Santos. Lalu ayahnya memberi nasihat agar Pele terus menggunakan teknik ginga miliknya agar Brazil kembali berjaya. Scene berpindah di Rio de Janeiro, Brazil tahun 1957. Pele hendak konferensi pers sebelum Piala Dunia dan bertemu dengan teman-teman barunya di timnas Brazil. Ada Garrincha, Castilho, Mauro, Fava, Zito, dan Didi. Lalu ia kembali bertemu dengan anak majikan ibunya dulu, ialah José Altafini yang menjadi kapten timnas Brazil. José Altafini disebut Mazzola karena gaya permainannya mirip striker legendaris Italia. Scene berpindah pada pelatih timnas Brazil yang memberitahu Pele bahwa teknik ginga akan susah digunakan di tingkat internasional dan menyuruh Pele tidak memainkan teknik ginga di Piala Dunia Swedia tahun 1958. Saat berlatih, Pele malah memaksakan menggunakan teknik ginga kembali. Namun salah satu pemain bertahan timnas Brazil berhasil menghentikannya dan membuat Pele terjatuh dan cedera lutut. Dirinya terpaksa memakai tongkat untuk berjalan karena tulang lututnya agak tergeser.
Lalu Pele menelpon keluarganya memberitahu bahwa dirinya mendapatkan cedera yang parah dan kemungkinan absen di Piala Dunia 1958. Keesokan harinya dirinya diperiksa oleh dokter, lalu suara radio terdengar menjelaskan betapa bodohnya timnas Brazil kembali memperlihatkan gaya primitif Ginga yang dilakukan bocah 17 tahun bernama Pele. Sang pelatih menatap Pele lalu pergi dengan kecewa. Sang pelatih Vicente Viola masih percaya dan ingin membawa Pele ke Piala Dunia 1958 Swedia karena memiliki bakat yang sangat luar biasa. Tiba saatnya di mana timnas Brazil kembali berlaga di Piala Dunia 1958 di Swedia. Pele terpaksa tidak bermain di beberapa pertandingan fase grup karena masa rehabilitasi cederanya. Lalu Pele melihat pertandingan pertama Brazil menghadapi Austria di TV hitam putih. Brazil berhasil mengalahkan Austria dengan skor meyakinkan 3-0 lewat 2 gol Jose Altafini atau Mazzola. Di pertandingan kedua fase grup, Brazil berhasil menahan imbang tim kuat Eropa Inggris dengan skor kacamata 0-0. Namun 3 pemain inti Brazil cedera parah, diantaranya Joel, Dino Dani, lalu striker dan kapten mereka Jose Altafini Mazzola. Mereka bertiga tidak bisa bermain melawan tim kuat Eropa Timur Uni Soviet di pertandingan ketiga fase grup. Akhirnya sang pelatih terpaksa memainkan Pele yang sedang cedera menggantikan Altafini Mazzola. Tiba di mana scene awal tadi bocah berusia 17 tahun Edson Arantes do Nascimento atau Pele memasuki lapangan besar dengan terkagum-kagum. Ketika hendak bermain, Pele dicemooh bernada rasis oleh supporter Uni Soviet. Ketika peluit kick-off dibunyikan, Pele kesusahan bermain karena trauma cederanya, juga ia dipaksa tidak menggunakan teknik Ginga oleh pelatihnya. Namun Garincha berhasil mencetak gol membuat Brazil unggul 1-0 atas Uni Soviet. Sampai peluit panjang dibunyikan, skor tidak berubah. Brazil berhasil menang 1-0 atas Uni Soviet, menghantarkan timnas Brazil melaju ke semifinal bertemu dengan tim kuat Eropa lainnya, Prancis. Scene berpindah saat Brazil menghadapi Prancis. Pele masih kesulitan bermain bagus dan baik karena trauma cederanya, juga sang pelatih masih melarangnya menggunakan teknik Ginga. Lalu tanpa diduga timnas Prancis berhasil menyamakan skor 1-1 atas Brazil. Sebelumnya timnas Brazil berhasil unggul terlebih dahulu 1-0 lewat gol Vava. Babak pertama berakhir imbang 1-1. Ketika di ruangan ganti, Pele menghampiri Jose Altafini dan mengaku bahwa kemampuan dirinya belum setara dengan Jose Altafini. Jose Altafini kemudian mengatakan bahwa permainan Pele tidak cocok dengan gaya Eropa. Jadi ia menyuruh Pele untuk bermain dengan gayanya sendiri, ialah teknik Ginga. Babak kedua pun dimulai. Pele masih ragu menggunakan teknik Ginga. Ia bahkan sampai salah mengoper bola. Aduh, ini benar-benar ya. Semangat Pele. Tapi setelah Pele melihat Altafini, ia langsung memainkan si kulit bundar dengan teknik Ginga dan berhasil mencetak gol yang sangat indah. Anjay, ini dia nih. Harusnya kamu lakuin dari pertandingan sebelumnya, Pele. Brazil kembali memimpin 2-1 atas Prancis. Lalu disusul 2 gol Pele yang berkelas memastikan Brazil menang telak 4-1 dan berhak melaju ke final Piala Dunia 1958 menghadapi Swedia. Scene berpindah saat konferensi pers menjelang final Brazil versus Swedia di Piala Dunia 1958. Saat konferensi pers berlangsung, pelatih Swedia mengejek para pemain Brazil karena dianggap tidak normal. Dimulai dari Jalma Santo, bek tengah, tangannya retak dalam kecelakaan di pabrik saat remaja. Sayap kanan Garincha lahir dengan tulang belakang cacat, di mana kaki kanan lebih pendek dari kaki kiri. Dan Castillo, ia buta warna dan salah satu jarinya diamputasi.
Dengan kesal, Vicente Feola, pelatih Brazil, meninggalkan konferensi pers begitu saja. Keesokan harinya, tim Brazil sedang sarapan pagi di mana Pelé mengajak semua pemain melakukan teknik ginga, namun mereka tidak mau. Sampai kapten mereka José Altiavini Mazzola ingin bermain teknik ginga bersama Pelé. Semua pemain pun setuju melakukan teknik ginga di dalam hotel tersebut. Akhirnya semua pemain timnas Brazil melakukan teknik ginga di hotel mereka dengan sangat indah dan mahir, mulai dari juggling melewati benda-benda sampai tak sengaja menjatuhkan gelas berisi susu milik seseorang. Namun tak disangka ketika menoleh, ternyata itu sosok Pelé asli yang ikut bermain dalam film ini. Walaupun cuma beberapa detik sih. Mereka bermain teknik ginga sampai keluar hotel. Para pemain Brazil baru berhenti ketika Pelé tercebur ke danau. Sang pelatih Vicente Feola yang melihat anak asuhnya hanya tersenyum dan menandakan dirinya setuju teknik ginga dimainkan kembali di pertandingan internasional. Benar saja, ketika di ruangan ganti hendak berlatih sebelum pertandingan final besok, sang pelatih Vicente Feola mempersilahkan para pemainnya memainkan teknik ginga di final melawan Swedia. Karena warna kaos tim Brazil dan Swedia sama-sama kuning, akhirnya Brazil terpaksa memakai kaos warna biru karena Swedia selaku tuan rumah berhak memakai kaos utama tim mereka warna kuning. Pertandingan final Piala Dunia 1958 antara Brazil versus Swedia pun dimulai. Kick off dilakukan timnas Brazil. Di menit-menit awal, Pelé kesusahan bermain karena dijaga sangat ketat oleh para pemain belakang Swedia, sampai Swedia berhasil unggul terlebih dahulu berkat gol Lidholm di menit keempat. Pertandingan kembali dimulai. Pelé berhasil melewati beberapa pemain Swedia dengan teknik ginga dan mengoper bola pada Garrincha. Lalu Garrincha mengoper lagi pada Pelé, namun ia malah melangkahi bolanya dan membiarkan Vava mencetak gol. Brazil berhasil menyamakan skor menjadi 1-1 atas Swedia. Saat bola di kaki Vava, ia mengoper ke Garrincha. Lalu dengan teknik ginga indahnya, Garrincha kembali memberikan umpan matang pada Vava dan mencetak gol keduanya. Mantap, skor sementara 2-1 untuk Brazil. Para pemain Brazil sangat indah dalam menguasai bola dengan teknik ginga. Lalu Pelé mencetak gol ketiga, membuat timnas Brazil memimpin dengan skor 3-1. Pertandingan kembali dimulai. Pelé kemudian memberi umpan panjang ke Zagallo dengan akurat. Zagallo langsung menendang bola tersebut dengan keras dan gol. Brazil di atas angin karena unggul 4-1 atas Swedia. Namun Brazil sedikit lengah dengan membiarkan Simonsen memperkecil ketertinggalan menjadi 2-4 dari Brazil. Tak berselang lama, Didi memberi umpan panjang yang sangat manja dan ciamik kepada Pelé. Ia dengan gagah menyundul bola ke gawang Swedia dan gol kelima untuk timnas Brazil. Akhirnya Brazil memenangkan Piala Dunia pertama mereka di tanah Eropa. Para pemain, masyarakat Brazil dan seluruh dunia merayakan kemenangan hebat Brazil atas Swedia dengan skor akhir 5-2. Scene akhir diperlihatkan video asli Pelé setelah mengantarkan timnas Brazil juara Piala Dunia 1958 di Swedia. Lalu pada tahun 1961, Presiden Brazil saat itu Jânio Quadros mendeklarasikan Pelé sebagai harta karun bangsa. Bahkan di usia 17 tahun, Pelé adalah pemain termuda yang pernah bermain dan memenangkan Piala Dunia. Lalu, Pelé dan timnas Brazil masih memenangkan Piala Dunia berikutnya tahun 1962 dan 1970. Dan film pun berakhir. Kesimpulan film Pelé Birth of a Legend 2016 ialah jangan pernah berhenti bermimpi dan berusaha. Karena di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin bila kita mau berusaha lebih keras lagi.
Namun jangan lupakan kewajiban kita untuk senantiasa beribadah pada Tuhan Yang Maha Esa. Menurut saya yang terpenting dalam hidup kita ialah bermimpi, berusaha, berdoa, dan bertawakal pada Tuhan Yang Maha Esa. Rating IMDb film Pele Birth of a Legend tahun 2016 sebesar 7,2. Lumayan besar untuk film bertema olahraga. Layak sih, menurut saya diberi 8,2. Karena sang sutradara berusaha memberikan adegan yang lebih epik pada penonton. Cukup sekian video alur cerita film kali ini. Saya Dito pamit undur diri. Jangan lupa subscribe, karena subscribe dari kalian berguna buat saya mendapatkan AdSense dan uang guna membeli sebuah es krim Magnum kesukaan saya. Terima kasih. See you on next video. Ya guys ya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel 5 derajat Celcius dinginnya kebangetan.